Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Selasa 30 Januari 2024 bersama saya Muhammad Irhas Fakhrudin dan saya Brescia Isa. Berbagai informasi akan segera kami hadirkan untuk Anda. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Polda Sumatera Barat mengungkap perampokan sadis bersenjata api. Diduga gelapkan uang nasabah 9 miliar. Oknum karyawan BNI ditahan Polda Sumatera Barat. Di informasi pertama, Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat mengungkap kasus perampokan sadis bersenjata api. Satu orang tersangka inisial RC ditembak mati karena melawan dan melakukan penembakan terhadap petugas saat akan ditangkap. Sementara dua tersangka lainnya bersama barang bukti berhasil diamankan. Ditreskrimum Polda Sumatera Barat mengungkap kasus perampokan bersenjata api yang sudah melancarkan beberapa kali aksinya di sejumlah tempat berbeda sejak 2021. Salah seorang tersangka berinisial RC terpaksa ditembak mati pada Sabtu 27 Januari 2024 yang tengah berada di Kampar, Provinsi Riau karena saat akan ditangkap melawan dan melepaskan tembakan kepada petugas. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan, berawal dari penangkapan tersangka berinisial IL dan MZ yang merupakan kawan RC melakukan perampokan. Setelah mendapatkan informasi keberadaan RC di wilayah Batu Belah, personel di Reskrimum Polda Sumatera Barat langsung bergerak ke lokasi dengan jumlah tidak kurang dari 30 personel. Kemudian mencoba menangkap dan akhirnya terpaksa menembak mati tersangka RC. Diketahui RC bersama komplotannya telah melakukan 5 kali perampokan sadis di Sumatera Barat, menyasar toko emas diantaranya pada tahun 2021, melakukan perampokan di Bukit Tinggi, tahun 2022 di Agam, tahun 2023 di Bukit Tinggi, dan pada tahun 2024 ini di Solo dan Pariaman dengan target sasaran pedagang toko emas. Peran dari pelaku sendiri, Ismail, yang tadi saya sampaikan itu adalah pemberi TO, artinya menggambar calon korban. Jadi calon korban ini memang sebelumnya digambar, tadi ada pertanyaan bahwa aktivitas calon korban ini dipelajari dan dianalisa oleh pelaku. Ada yang bagian memang menggambar tadi. Di TKP Solok maupun di TKP Pariaman itu masing-masing ada tukang gambarnya. Nah, maka tadi kita akan kembangkan kepada tersangka yang lain yang mungkin masih berkeliaran. Nah, dari hasil penggambaran kemudian tadi kita tanya kurang lebih 1 minggu. Nah, kemudian ditentukanlah waktu eksekusi. Nah, kemudian modus operandinya adalah korban dipepet, kemudian dipaksa untuk menyerahkan tas yang kebanyakan berisi uang dan perhiasan. Saat ini kedua tersangka IL dan MZ bersama sejumlah barang bukti seperti senjata api dan sejumlah barang milik tersangka diamankan di Polda Sumatera Barat. Sementara jasad RC dimakamkan di Solo, Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat juga mengimbau masyarakat terutama pedagang emas untuk selalu waspada dan berhati-hati sehingga tidak menjadi korban perampokan. Bima Prasetya, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat menahan oknum analis Bank BNI cabang Solok yang diduga menggelapkan uang nasabahnya sebanyak 9 miliar rupiah lebih. Oknum karyawan bank tersebut melakukan kejahatannya dengan modus penerbitan surat utang negara palsu dan memujuk nasabahnya untuk berinvestasi dengan bunga tinggi. Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat mengungkap kasus dugaan penggelapan uang nasabah yang dilakukan oleh oknum karyawan bank berinisial SDS 39 tahun dengan modus penerbitan surat utang negara palsu. Di Reskrimsus Polda Sumatera Barat Kombes Pol Alfian Nurnas mengatakan, tersangka merupakan seorang analis di salah satu bank cabang Solo
dan sudah melakukan perbuatannya sejak tahun 2015 hingga 2023, menggelapkan uang nasabah sebanyak 9 miliar rupiah lebih. Direktur Reskrimsus Polda Sumatera Barat menjelaskan, awalnya tersangka membujuk 6 nasabahnya untuk berinvestasi dengan bunga tinggi pada surat utang negara. Namun faktanya surat utang negara tidak pernah diterbitkan negara. Uang para nasabah itu masuk ke rekening yang bisa digunakan secara leluasa oleh tersangka tanpa sepengetahuan nasabah dan digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membuka usaha sepatu dan kosmetik. Sudah melakukan tidak bina berangkat dengan cara bujuk rayu kepada calon nasabah. Akan tetapi dana itu tidak dimasukkan ke seperti utang negara, tapi digelapkan atau disimpan oleh dia untuk kepentingan pribadi dengan kerugian 9 miliar. Produknya berupa apa, Pak? Surat utang negara yang dikeluarkan BNI. Polda Sumatera Barat juga berhasil menyita paspor yang diduga uang nasabah yang menjadi korban digunakan untuk berlibur ke luar negeri. 6 nasabah yang menjadi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumatera Barat pada Februari 2022 lalu dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap di Medan. Bima Prasetya, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya, saudara. Mengantisipasi terjadinya banjir lahar dingin akibat penumpukan material erupsi Gunung Merapi, pemerintah Kabupaten Agam mengajukan pemasangan sabo atau bendungan untuk menahan aliran lahar dingin ke Balai Teknik Sabo Sumatera Barat yang berhulu dari kawah Gunung Merapi. Melihat kondisi curah hujan yang tinggi, pihak pemerintah Kabupaten Agam mengajukan pembangunan sabo atau bendungan di sungai yang berhulu dari Gunung Merapi. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya banjir bandang lahar dingin akibat penumpukan material erupsi di hulu sungai. Nofriadi Ismail Camat Canduang mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Agam sudah berkoordinasi dengan Ketua Balai Teknik Sabo juga dengan Dinas PUPR Kabupaten Agam untuk pembangunan sabo. Sementara itu, ia menyebutkan sebelum usulan dari pemerintah Agam disetujui, pihak Balai Teknik Sabo juga sudah memberikan izin kepada pihak pemerintah untuk melakukan penanganan darurat observasi sungai di beberapa titik untuk pembersihan sungai. Saat ini kondisi sungai akibat erupsi banyak terjadi pendangkalan karena penumpukan material erupsi dan diprediksi banyaknya pohon tumbang yang berkemungkinan akan mengakibatkan aliran sungai terhambat. Untuk itu pemerintah sudah melakukan pemetaan di beberapa titik yang akan dilakukan pemasangan sabo, seperti di daerah Kecamatan Canduang dan juga melakukan kerjasama dengan Kecamatan Ampe Angke untuk arah evakuasi pengungsi nantinya. Rencana pembangunan sabo ini artinya kita mempersiapkan segala satu hal yang mungkin terjadi. Jadi dalam hal ini kita mencari alur-alur dari sungai yang berasal dari puncak Merapi, sehingganya kita bikin beberapa sabo atau bendungan penahan dari lumpur atau yang disebut banjir lahar dingin. Nah, ini nanti akan menjadi suatu target bagi kita, sehingganya banjir lahar dingin ini tidak merusak terhadap baik itu lahan, apalagi merusak terhadap perkampungan masyarakat. Noviardi Ismail menambahkan untuk saat ini masyarakat tetap dihimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan untuk tidak mendekati aliran sungai melihat kondisi curah hujan yang sangat tinggi bisa terjadi banjir lahar dingin. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pasca terjadinya tanah longsor di dua titik jalan jalan lintas Sumatera di kilometer 130 dan kilometer 125 yang menutup ruas jalan di daerah Nagari Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung. Saat ini jalan lintas Sumatera tersebut sudah bisa dilewati oleh pengendara. Peristiwa tanah longsor beberapa hari lalu di ruas jalan lintas Sumatera pada kilometer 130 dan kilometer 125 di daerah Nagari Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung pada hari Senin, jalan lintas Sumatera tersebut sudah dapat dilewati. Pihak PUPR Balai Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Sumatera Barat menurunkan 3 alat berat jenis loader dan beko loader untuk membersihkan material tanah longsor.
Longsor terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi di Kabupaten Sijunjung beberapa hari lalu. Berdasarkan data dari Balai Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Sumatera Barat, pada awal tahun ini ada 2 titik tanah longsor yang besar di Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera di Nagari Tanjung Gadang. Alhamdulillah kita dari Balai Jalan Sumatera Barat dibantu oleh masyarakat dan Prokopimda, khususnya dari Polres Kabupaten Sijunjung, dapat menuntaskan semua longsor yang terjadi di Kabupaten Sijunjung, khususnya di Jalan Nasional. Baik untuk alat berat, kita ada 3 unit, 1 backhoe loader, 2 loader, dan alat itu kita standby-kan memang di lokasi kegiatan, karena memang di daerah Tanjung Gadang ini daerahnya labil. Setelah dilakukan pembersihan, kondisi jalan lintas Sumatera penghubung Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Darmasraya sudah kembali normal untuk dilewati. Dari Kabupaten Sijunjung, Muhammad Didi, TVRI, Sumatera Barat. Usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antara tentang petani di Kotonan Gadang, Kota Payakumbuh mengeluhkan serangan hama keong. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Susah. Nah, bagi tangkapan bete. Bercanda bagus. Abunya banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak Mai. Susah. Apa lo? Kita ini kan mau pemilu nih Bapak. Ya betul bulan 2. Mana kalau kita pilih pemimpin yang pro nelayan. Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh yang ini? Iya. Kalau saya enggak itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro nelayan ya Pak Mai ya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji itu Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda, Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Suara Rakyat, Suara Pemilu. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan luar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah masyarakat pemilik kendaraan roda 2 yang sebelumnya terjaring dalam penertiban knalpot racing atau brong di berbagai tempat di wilayah hukum Polres Payakumbuh mulai menjemput kendaraan mereka. Kendaraan yang bisa dijemput itu telah diganti dengan knalpot standar di bagian Satlantas Mapolres Payakumbuh. Puluhan kendaraan roda 2 yang terjaring dalam penertiban knalpot brong atau racing yang dilakukan Satlantas Polres Payakumbuh bersama tim gabungan dari berbagai satuan beberapa waktu lalu masih menumpuk di Mapolres setempat. Satu persatu pengendara mulai menjemput kendaraan mereka yang terjaring dalam penertiban yang digelar pertengahan Januari lalu. Pemilik kendaraan yang akan mengambil kendaraan mereka diwajibkan untuk mengganti langsung knalpot brong dengan kendaraan standar. Sementara knalpot brong yang telah dibuka disimpan di unit Satlantas Polres Payakumbuh untuk nantinya dimusnahkan. Jumlah kendaraan yang terjaring dalam penertiban knalpot brong tiap waktunya selalu meningkat. Mereka yang terjaring juga masih didominasi oleh usia sekolah. Penggunaan knalpot tersebut menjadi polemik karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga. Dari hasil kita melaksanakan operasi berkaitan dengan knalpot brong yang saat ini kendaraan sudah diamankan di Polres dan sudah banyak masyarakat yang mengambil daripada sepeda motor tersebut. Pun yang syarat sudah kita sampaikan pada masyarakat bahwasannya motor tersebut knalpotnya harus dipasang dengan knalpot yang standar. Kedepannya mengantisipasi terus terjadinya penggunaan knalpot brong, Polres Payakumbuh melakukan beberapa langkah. Selain sosialisasi, juga memaksimalkan penertiban. Penertiban knalpot brong yang dilakukan jajaran Polres Payakumbuh tidak hanya terkait penegakan hukum, namun juga dilakukan untuk menindaklanjuti banyaknya keluhan yang diterima dari masyarakat atas dampak penggunaan knalpot tidak standar tersebut. Larangan penggunaan knalpot brong tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penggantian knalpot kendaraan standar dengan knalpot brong merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 285. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, hama keong dan tikus masih menjadi ancaman yang dikeluhkan petani padi di Payakumbuh. Hama tersebut menyebabkan petani mengalami kerugian karena gagal tanam dan gagal panen. Hama keong menyerang padi setelah ditanam, sementara hama tikus kerap menyerang saat tanaman padi mulai berbuah. Hingga saat ini, hama keong masih kerap dikhawatirkan petani di Kotonan Gadang, Kota Payakumbuh saat musim tanam. Hama keong mas umumnya selalu memenuhi sawah yang akan ditanam sebab keong tersebut datang bersamaan saat petani mengairi persawahan mereka.
Upaya pemberantasan hama dengan pemberian racun atau pestisida belum berjalan maksimal. Selain karena jumlah racun yang diberikan belum banyak karena harga yang mahal, juga hama keong terus bertambah. Hal ini membuat petani terpaksa mengambil hama tersebut secara manual. Meski pemberian pestisida belum maksimal, pengambilan hama diharapkan dapat mengurangi jumlah hama keong. Serangan hama keong merusak tanaman padi di saat musim tanam hingga padi berusia 1 bulan. Kondisi atau serangan hama keong selalu dikeluhkan petani di saat musim tanam, sehingga petani berharap perhatian pemerintah untuk menyediakan racun atau pestisida dengan harga murah, sehingga upaya membasmi hama keong bisa berjalan maksimal. Gangguan hama keong dan tikus menurut petani sangat berdampak besar dan mengakibatkan kerugian. Oh ya, tikus. Tikus sudah tuh? Ya, biasa tikus itu sama apa? Bulai. Keong ada? Keong. Kalau keong duit muda. Atau tikus itu mau kepanen. Biasanya menurut petani, jika hama keong tidak segera diatasi, mengakibatkan tanaman padi yang baru ditanam menjadi mati. Serangan hama keong biasanya kian parah saat musim hujan, sebab keong emas tersebut masuk ke lahan pertanian melalui irigasi atau pengairan petani. Hal ini membuat petani harus rutin melakukan pengambilan keong di lahan pertanian mereka, sebab jika tidak, jumlah keong yang akan menyerang tanaman padi terus bertambah. Hama keong biasanya memakan tanaman padi yang masih muda, sementara serangan hama tikus biasanya menyerang tanaman padi saat berbuah dan jelang masa panen, sehingga mengakibatkan kerugian pada petani. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat tahun ini ditargetkan mencapai 13,5 juta wisatawan. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan upaya yang maksimal serta langkah konkret agar kunjungan wisatawan tahun ini meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Tingkat kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat di tahun 2023 mencapai 11,3 juta wisatawan, melebihi target ditetapkan oleh pemerintah provinsi yakni 8,2 juta wisatawan. Tahun ini pemerintah provinsi Sumatera Barat telah menargetkan 13,5 juta wisatawan baik domestik maupun mancanegara berkunjung ke Sumatera Barat. Untuk mewujudkan hal ini, menurut Ketua Asita Sumatera Barat Darmawi, pemerintah provinsi terutama Dinas Pariwisata perlu mempersiapkan langkah-langkah konkret baik dari sisi perencanaan anggaran maupun kegiatan. Saat ini menurut Darmawi belum terlihat langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan tersebut. Seharusnya dengan target kunjungan 13,5 juta wisatawan ini, tentunya pemerintah provinsi telah mempersiapkan baik itu kerjasama dengan pelaku wisata, UMKM serta berbagai stakeholder lainnya. Meski pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan 78 event agenda wisata tahun ini, namun persiapannya matang serta langkah yang konkret dan upaya maksimal dari seluruh stakeholder terkait sangat dibutuhkan agar seluruh event wisata yang telah dicanangkan tahun ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat. Nurul Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dalam segmen Cerdas Memilih. Pengamat politik Asrinaldi menilai keberpihakan Presiden terhadap salah satu paslon dapat merusak netralitas dalam pemilu tahun 2024. Kondisi ini juga dikhawatirkan dapat merusak kualitas pemilu dan menciderai demokrasi. Netralitas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pemilu 2024 menjadi sorotan publik. Setelah membuat pernyataan, Presiden boleh memihak dan berkampanye. Hal ini dinilai kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya yang mengingatkan pentingnya netralitas bagi ASN, pejabat negara, dan penegak hukum. Pengamat politik Profesor Asrinaldi menyayangkan tindakan Presiden untuk memihak dan mengkampanyekan salah satu calon Presiden pada pemilu 2024. Hal ini karena keberpihakan Presiden dapat mempengaruhi berbagai pihak sehingga berpotensi besar untuk merusak netralitas di pemilu 2024. Asrinaldi menambahkan seharusnya Kepala Negara tidak perlu menyampaikan dukungannya kepada publik sehingga Capres dan Cawapres memiliki peluang yang sama untuk memenangkan pemilu 2024. Selain berpotensi merusak
netralitas, bentuk keberpihakan presiden juga dapat berdampak terhadap pemanfaatan sejumlah akses untuk memenangkan paslon tertentu. Kondisi ini dikhawatirkan merusak kualitas pemilu dan mencederai demokrasi. Untuk itu dibutuhkan pengawasan dan perhatian khusus dari Bawaslu sehingga dapat menekan potensi kecurangan dan merugikan salah satu paslon. Irwan Santoso, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, terkait pelaksanaan pemilu tahun 2024, kita sudah terhubung dengan Bapak Asrinaldi selaku pengamat politik dari Universitas Andalas. Selamat sore Bapak Asrinaldi. Sore Mbak Bresia, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bapak. Bapak, mengingat pemilu yang semakin mendekat selaku pengamat politik, bagaimana menurut Bapak netralitas Presiden sejauh ini? Ya, kita harus pahami dulu ya bahwa Presiden itu memang pejabat negara yang dipilih secara politik ya. Jadi mau tidak mau tentu kita tidak bisa menafikan bahwa aktivitas dia itu aktivitas politik. Kemudian di sisi lain di dalam undang-undang juga dinyatakan bahwa sebagai presiden dan wakil presiden itu dibenarkan untuk melakukan kampanye ya. Baik. Nah, cuma dalam konteks pasal 299 itu harus rujuk pasal 281 Undang-Undang 7 2017 yang mengatakan pejabat struktural, pejabat fungsional dan seterusnya itu dalam berkampanye tidak boleh mengambil tindakan atau membuat keputusan yang merugikan calon presiden atau menguntungkan calon presiden lainnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika presiden kampanye walaupun dia dibenarkan dalam undang-undang 7 2017 itu justru tidak merugikan calon presiden lain atau peserta pemilu yang lain, dalam hal ini adalah calon presiden dari peserta pemilu. Nah, ini yang dikhawatirkan ya, sehingga ketidaknetralan dari sikap presiden yang berkampanye itu juga menjadi persoalan bagi masyarakat Indonesia. Gitu Mbak Bresia. Baik. Sementara itu terkait dampak dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana menurut Bapak? Ya, pemerintah tentu harus netral. Nah, mungkin pemerintah. Kalau kita bicara pemerintah kan presiden dan perangkatnya sampai ke bawah ya, presiden kemudian dengan bantuan menteri, kementerian sampai ke daerah, peringkat daerah ke bawah ya itu tidak bisa didorong untuk memihak kepada salah satu pasangan calon presiden, walaupun presiden sebenarnya pejabat politik. Nah, yang dikhawatirkan begitu, ketika presiden itu memang dimungkinkan beliau ketika berkampanye itu untuk cuti di luar, tidak menggunakan fasilitas negara, cuma kan dalam pelaksanaannya teknis memisahkan atribut presiden dengan atribut presiden dengan Pak Jokowinya, ini yang susahnya gitu. Jadi barangkali lebih baik atau lebih bijak rasanya, karena presiden juga tidak hanya menjadi presiden satu kelompok, satu partai atau satu golongan masyarakat Indonesia, karena dia menjadi bagian dari seluruh masyarakat Indonesia, pemimpin masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia, ya baiknya tidak melakukan kampanye gitu. Nah, yang kedua barangkali perlu dipahami, sebenarnya undang-undang ini juga menegaskan sebenarnya presiden boleh berkampanye itu dengan asumsi bahwa presiden itu akan mengikuti kontestasi di periode keduanya, sehingga presiden dimungkinkan untuk berkampanye gitu. Nah, barangkali itu yang dimaksudkan. Tapi ternyata ketika Presiden Jokowi sudah 2 periode, dia masih menjabat, kemudian ada masa kampanye yang justru calon presidennya dan wakil presidennya adalah ada kaitannya dengan diri Pak Presiden. Nah, kalau ini yang terjadi tentu ruang dia untuk berkampanye diberikan undang-undang itu menjadi dipertanyakan gitu. Baik. Karena sebenarnya keberpihakannya akan jelas nantinya ketika yang ikut berkampanye itu adalah anaknya gitu. Nah, ini yang barangkali disorot oleh rakyat Indonesia, Mbak Bresia. Baik, mengenai pro kontra yang tengah terjadi Bapak, tentu ini mempengaruhi kualitas pemilu. Bagaimana menurut Bapak? Ya, sepanjang belum dilaksanakan tidak masalah, walaupun ya persoalan secara formal ya. Artinya bahwa Pak Presiden kalau berkampanye kan harus minta izin dulu ya. Ya kepada dirinya tentunya, dan kemudian memberitahu ya kepada
ada surat untuk pelaksanaan kampanye itu. Nah, persoalannya adalah beliau belum menunjukkan bahwa berkampanye ya secara formal ya, karena ada prosedurnya. Tapi kita nggak tahu ya apakah dalam konteks informal ya ada kampanye yang terselubung ya, yang kemudian juga mendorong orang untuk memilih salah satu pasangan calon presiden. Nah, kalau itu yang terjadi ya tentu ini akan merusak kualitas pemilu kita. Tapi kalau sepanjang dia melaksanakan tugas kenegaraannya ya nggak apa-apa. Tapi kan sebenarnya yang jadi sorotan orang pelaksanaan kampanye terselubung itu yang sulit diidentifikasi gitu. Misalnya yang sekarang disorot adalah pembagian bantuan sosial, walaupun itu juga menjadi agendanya pemerintah ya. Tapi tidak ada terlibatnya Menteri Sosial, misalnya seperti itu, kemudian dibagikan di awal tahun, menjelang pemilu, itu kan menjadi sorotan itu. Kenapa ini dilakukan menjelang pemilu, walaupun tidak ada embel-embel bahwa penerima bansos ini ada kaitannya dengan pasangan calon presiden tertentu. Tapi orang kan sudah paham bahwa Pak Presiden juga punya anak yang ikut berkontestasi dan berpasangan dengan calon presiden. Jadi ini yang sebenarnya yang perlu dijaga netralitasnya sehingga pemilu kita ini menjadi berkualitas dan berintegritas gitu. Baik Bapak, mungkin sedikit sebagai pengamat, Bapak bagaimana sikap kita masyarakat pada umumnya menyikapi hal yang tengah terjadi ini Bapak? Ya, yang jelas masyarakat kita, kalaupun mereka mendapatkan bantuan sosial kaitannya dengan program pemerintah, ya terima saja, karena itu juga hak mereka sebagai warga negara. Tapi kalau ada yang mengait-ngaitkan harus memilih dan dipaksa untuk memilih, sepertinya ajukan saja ke Bawaslu, karena itu tidak ada kaitannya dengan posisi presiden. Presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu mengayomi seluruhnya, bukan melihat pada konteks partai mana, kelompok mana, golongan mana, tidak. Karena presiden itu adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, jadi tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi atau dalam konteks bantuan sosial itu ada kaitannya dengan harus dukungan kepada satu pasang calon, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Dan bisa diadukan kalau misalnya ada mengaitkan seperti itu gitu. Baik. Itu Mbak Bresya. Baik, mungkin terakhir Bapak harapan untuk stakeholder terkait maupun masyarakat menjelang pemilu yang akan segera dilaksanakan. Ya, pertama tetap kita harus jaga kondusivitas ya lingkungan kita ya, karena bagaimanapun berbeda pilihan itu biasa dalam demokrasi. Dan kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran karena kontestasinya ketat, ya silakan ada mekanisme untuk pengaduannya melalui jalur Bawaslu ya, karena itu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pemilu kita. Dan yang ketiga, yakinkan diri kita bahwa pemilu itu adalah memilih presiden untuk 5 tahun ke depan. Jangan asal pilih, harus dilihat rekam jejaknya dan pastikan bahwa kita memang terdaftar juga sebagai pemilih ya. Jadi kita tidak bisa memilih kalau tidak terdaftar, jadi masih ada waktu untuk cross-check kembali. Kalau tidak terdaftar ya secara lapor kepada KPU ya, KPUD tentunya harus bisa mendaftarkan diri dulu gitu. Barangkali itu yang perlu kita tegaskan dalam konteks wawancara ini. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik saudara, kita ke informasi selanjutnya. Pasca mendapatkan laporan dari masyarakat dan video viral diduga anggota Panwaslu berkampanye, Komisioner Bawaslu Pasaman Barat akan memberikan tindakan tegas. Saat ini Bawaslu sudah melakukan klarifikasi dan meninjau ke lapangan. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memastikan penindakan terhadap anggota Panwaslu Kecamatan Luhak Nanduwo yang diduga mengampanyekan peserta pemilu beberapa waktu lalu. Bawaslu sudah menerima rekaman video yang terjadi tanggal 16 Januari lalu. Pasca mendapatkan video, tim Bawaslu bergerak cepat dengan mengklarifikasi yang bersangkutan. Berdasarkan informasi di dalam video yang beredar, Ketua Panwaslu berinisial ZE terlihat mengkampanyekan salah satu caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat dan menyebut pasangan
pasangan Capres dan Cawapres. Komisioner Bawaslu Pasaman Barat Laurentius Simatupang mengatakan mereka sudah mengklarifikasi dan turun langsung ke lapangan dengan mendatangi lokasi diduga video direkam. Langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut pasca laporan masyarakat. Jika terbukti bersalah, Bawaslu akan memberikan tindakan tegas dan sanksi sesuai regulasi. Hasil sementara tinjauan lapangan, video tersebut terjadi saat ada acara reses salah satu anggota DPRD Provinsi. Terlihat anggota Panwaslu ZE memberikan sambutan dan mengajak atau menyebutkan memilih peserta pemilu. Hal tersebut tidak dilarang karena dirinya sebagai anggota Panwaslu Kecamatan. Ya, terkait ada laporan dari salah satu masyarakat yang masuk ke WA kita, yang mana dikirim video ada suatu pelanggaran oleh jajaran kita di Luhak Nanduo, dan itu sedang kita proses. Ya, video itu ada yang mana si pengawas dari jajaran kita itu ada berkampanye. Itulah bentuk pelanggaran yang dia perbuat. Bawaslu Pasaman Barat akan tegas dalam memproses pelanggaran pemilu, termasuk pengawasan dan penindakan terhadap internal. Dalam waktu dekat, Bawaslu akan memutuskan sanksi bagi yang bersangkutan dan meminta masyarakat turut menjaga dan mengawal pesta demokrasi yang sedang berlangsung. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI, Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kota Solo akan melakukan berbagai cara untuk mewujudkan pemilu 2024 zero pelanggaran, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara maupun terkait netralitas ASN. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Solo berkomitmen untuk mewujudkan zero pelanggaran pada kontestasi pemilu 2024, baik itu pelanggaran yang dilakukan oleh peserta politik, pihak penyelenggara pemilu, ataupun terkait pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Potensi kerawanan pemilu sudah menjadi budaya di tengah masyarakat. Mengatasi hal tersebut perlu keterlibatan semua pihak, baik itu pemerintah dan partai politik, untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas sehingga tidak terpengaruh dengan politik uang. Komisioner Bawaslu Kota Solo Eka Ilham Putra mengatakan, dalam pemilu 2024 saat ini pihak Bawaslu tidak ingin terjadi pelanggaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilakukan pencegahan secara maksimal sehingga diharapkan tidak terjadinya tindak pidana pemilu. Berbagai cara yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir pencegahan pelanggaran diantaranya melakukan pemetaan kerawanan, kemudian melakukan efektivitas sosialisasi kepada seluruh partai politik dan peserta pemilu, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keseluruhan tahapan. Selain itu, pihak Bawaslu juga mengajak instansi pemerintah, lembaga adat, awak media, dan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta berpartisipatif, melakukan pengawasan sehingga diharapkan terwujudnya zero pelanggaran di Kota Solo. Pemilu 2024 ini tentu kita tidak menginginkan pelanggaran itu terjadi, maka upaya yang kita lakukan, kita maksimalkan pencegahan. Kalau pencegahan kita maksimal, tentu pelanggaran itu kita bisa minimalisir, malah justru kita nolkan pencegahan itu. Makanya untuk melakukan pencegahan, Bawaslu tidak bisa sendiri, maka dengan semua pihak kalangan kita libatkan, termasuk media massa juga dan lembaga-lembaga pemerhati pemilu ikut serta dalam mengempanyekan pencegahan. Sementara itu, pihak Bawaslu Kota Solo berharap pemilu 2024 tidak ada terjadi tindak pidana pemilu dan pemilu dijalankan dengan berkualitas, sehingga pemimpin yang terpilih nantinya memang lahir atau dipilih dari kesadaran masyarakat. Dari Kota Solo, Ari Pratama Setiawan, Stasiun TVRI Sumatera Barat. Saudara, KPU Kota Solo sudah mulai melakukan pengesetan dan pengepakan logistik pemilu 2024. Jumlah surat suara disesuaikan dengan DPT ditambah 2%. Di dalam kotak suara, petugas juga menyertakan formulir C hasil dan formulir salinan. Usai menyelesaikan sortir dan lipat surat suara, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Solo melanjutkan dengan pengesetan dan pengepakan logistik pemilu 2024. Pengesetan logistik diawali dengan surat suara DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jumlah surat suara disesuaikan dengan DPT ditambah 2%. Di dalam kotak suara, petugas juga menyertakan formulir C, hasil, dan formulir salinan. Komisioner KPU Sumbar Ori Sativa Syakban mengatakan, monitoring ini dilakukan untuk memastikan agar surat suara tepat jumlah dan tepat terkirim ke TPS sesuai dapil yang ditentukan. Begitu juga dengan formulir C hasil dan C salinan.
Selain itu juga diingatkan agar pengesetan logistik berjalan sesuai waktu dan bisa dituntaskan lebih awal dari batas akhir. Hal itu dilakukan agar KPU bisa mempersiapkan berbagai instrumen lainnya untuk pelaksanaan pemilu. Sampai sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam penyiapan logistik pemilu di Sumatera Barat. KPU secara profesional menyiapkan seluruh logistik pemilu sehingga pemilih nantinya terlayani dengan baik. Melakukan supervisi dan monitoring terhadap pengesetan logistik di tingkat KPU Kabupaten Kota, khususnya hari ini di Kota Solok. Jadi kita ingin memastikan bahwa proses pengesetan logistik ini berjalan sesuai waktu, kemudian ini dapat dikerjakan lebih awal supaya nanti di 2 minggu terakhir menjelang hari pemungutan suara kita dapat menyelesaikan berbagai kendala yang mungkin terpisah di dalam proses pengesetan logistik hari ini. Sementara itu, pengesetan logistik pemilu oleh KPU Kota Solok saat ini ditargetkan selesai sebelum batas waktu yang ditentukan. Setelah selesai pengesetan logistik, maka akan dilakukan evaluasi tentang kebutuhan lainnya. Diharapkan semua logistik sudah siap sampai H-1 sebelum pemilihan. Dari Kota Solo, Ari Pratama Setiawan, Stasiun TVRI Sumatera Barat. Saudara, 2 minggu sebelum hari pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang terus gencar melakukan sosialisasi kepada pemilih, sehingga berdampak terhadap peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 minimal di angka 80%. Menjelang pemilu 2024, KPU Kota Padang terus meningkatkan sosialisasi pemilu kepada pemilih untuk mensukseskan pemilu 2024. Komisioner KPU Kota Padang, Atika Triana, mengatakan KPU Kota Padang masif dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih untuk mensukseskan pemilu 2024. Sosialisasi dilakukan secara online menggunakan berbagai platform media sosial maupun offline melalui sosialisasi langsung ke komunitas maupun kelompok masyarakat. Melalui sosialisasi, KPU Kota Padang optimis dapat mencapai target partisipasi pemilih sesuai dengan target KPU RI pada 14 Februari 2024 mendatang, yakni sebesar 82%. Selain itu, KPU Kota Padang menghimbau kepada pemilih pemula untuk segera melakukan perekaman IKTP di kantor Disdukcapil sehingga dapat menggunakan hak suaranya di pemilu serentak 2024. Sosialisasi atau pendidikan pemilih tidak hanya dilakukan oleh KPU Kota Padang saja, kami berharap peserta pemilu dan masyarakat juga mencari tahu terkait dengan pelaksanaan pemilu kita di 2024 ini. Nah, KPU Padang dengan segala tugas, kewenangan dan kewajibannya memaksimalkan kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan untuk menyentuh masyarakat-masyarakat seperti itu. Kita juga sudah melakukan beberapa kegiatan. Nah, kita juga akan melakukan beberapa kegiatan sampai nanti mendekati hari H seperti itu. Sementara itu, KPU Kota Padang terus berupaya melakukan penguatan internal dan peningkatan kapasitas KPPS sehingga siap menyelenggarakan pemilu damai dan berkualitas. Irwan Santoso, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS harus menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM ke PPS tempat. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini terakhir diserahkan hari ini pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. PPS Sawan telah mulai mengumpulkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak bagi KPPS yang akan bertugas di 12 TPS yang ada di Kelurahan Sawan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Hingga pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, PPS Sawan baru menerima separuh surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari 84 KPPS yang bertugas di 12 TPS, sementara sisanya masih belum menyerahkan. Diperkirakan sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, seluruh anggota KPPS akan menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mereka. Untuk batas akhir penyerahan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini adalah pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat hari ini. Anggota PPS Kelurahan Sawan Devi Rozal menyebutkan pengumpulan SPTJM telah diumumkan oleh PPS dalam grup WA KPPS. PPS Kelurahan Sawan optimis siang hari ini pernyataan tanggung jawab mutlak ini telah selesai dikumpulkan. Sekarang kita lagi mengumpulkan surat pernyataan mutlak yang itu intinya nanti kita kan di daftar pemilihan tetap tuh Pak ada NIK dan itu NIK itu kan sangat berisiko untuk disalahgunakan oleh mana tahu. Makanya kita bikin surat pernyataan kalau salah satunya untuk mengamankan NIK itu. Pengumpulan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sangat diperlukan agar tidak jadi penyalahgunaan nomor induk kependudukan. Nur Kalbi, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya tentang Nagari Batangbarus, Kabupaten Solo memiliki rumah produksi kopi kayu aro. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy, nampak kitik sekali dah, Bu. Cincin senting dulu nyanda. Wih, sebenarnya santing kok. Yet, pada suka ambilan balik. Iyo, cuk banget tuh. Pasunyo bulan pastan baru paing, kini lah paing lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak mana makan yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang yen. Bata diet lah diet. Insya Allah, anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ado pulo tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Pemilu serentak 2024, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Ayo kita nyoblos. Rabu, 14 Februari 2024. Hidupkan demokrasi dengan suaramu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, baru saja kami mendapatkan informasi telah terjadi ledakan di Rumah Sakit Semen Padang Hospital, Kota Padang. Namun sampai saat ini, saudara, belum ada keterangan dari pihak terkait penyebab ledakan.
kerusakan yang ditimbulkan ataupun adanya korban dari peristiwa tersebut. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Kabupaten Kepulauan Mentawai pertama kali menjadi tuan rumah sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau MPL-PGI tahun 2024 di Sinode Gereja Kristen Protestan Mentawai dalam kurun waktu hampir 1 abad. Momen pertemuan diharapkan berkontribusi menyumbangkan gagasan terkait penanganan permasalahan dalam pembangunan di Kepulauan Mentawai. Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tahun 2024 digelar sejak tanggal 26 sampai 30 Januari 2024 di GKPM Penil Desa Tua Pecat, Kecamatan Sipora Utara. Beberapa hal yang dibahas dalam kegiatan tersebut diantaranya persiapan sidang raya PGI pada November mendatang, membahas dan mengevaluasi program tahun lalu, dan merancang program 1 tahun ke depan, mengevaluasi kinerja MPH, serta laporan tahunan PGI terkait keuangan dan manajemen organisasi yang diikuti MPH PGI dan gereja di bawah naungan PGI sebanyak 96 sinode, serta mitra PGI di dalam dan luar negeri. Keberadaan MPL PGI di Kepulauan Mentawai juga membahas mengenai isu-isu pembangunan yang memerlukan kolaborasi, jejaring atau relasi dari seluruh pihak untuk mengentaskan status 3T di Mentawai. Seperti persoalan kemiskinan, stunting, akses infrastruktur, dan transportasi. Selanjutnya, pada masa Pesta Demokrasi Pemilu 2024, masyarakat diajak untuk memilih calon pemimpin yang baik, memperjuangkan keadilan, memperhatikan dan peduli akan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, salah seorang ketua PGI, Oli Dondo Kambe, berpesan agar dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2024, masyarakat tetap saling menghargai perbedaan dan bersikap etis sehingga pemilu dilaksanakan secara bermartabat. Kita dalam rangka mempersiapkan sidang raya PGI di bulan November nanti di masa, dan juga di Toraja, dan juga banyak hal. Kita juga menyarankan bagaimana kita memasuki pesta demokrasi ini harus kita saling menghargai perbedaan itu agar supaya kita tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia kita bisa terus berjalan dan lebih baik ke depan. Mudah-mudahan dengan Mentawai menjadi rumah dan khusus gereja GKPM, ibaratnya GKPM semakin terbuka dengan kegiatan-kegiatan luar, dan ya harapan kita ke depan gereja-gereja di bawah naungan PGI saling bekerja sama, terkhusus menjadi atau menjalankan pokok pikiran persidangan di Hugaria, menciptakan kedamaian, keadilan. Ketua Panitia Pendeta Yukaristia Teleleu berharap gereja dapat saling bekerja sama dan menguatkan, menciptakan kedamaian dan keadilan. Kemudian selain potensi wisata Mentawai semakin dikenal, diharapkan Mentawai juga dapat semakin diperhatikan. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Saudara, masyarakat Jorong Kayu Aro, Nagari Batangbarus, Kabupaten Solo berhasil memproduksi kopi dengan cita rasa berkualitas. Kini di daerah tersebut juga memiliki rumah produksi kopi. Dengan penuh ketekunan dan ketelatenan masyarakat Jorong Kayu Aro, Nagari Batang, Kecamatan Gunung Talang, Barus, Kabupaten Solo saat ini dapat merasakan manfaat dari kopi. Sebab usaha merawat kopi bukan barang mudah,
perlu ketelatenan dan pemenuhan unsur yang baik agar menghasilkan kopi dengan cita rasa yang berkualitas. Di lahan seluas 1,26 hektar dengan jumlah 1.350 pohon kopi, sekelompok petani telah berhasil mengembangkan kopi jenis Arabica berkualitas tinggi dan berbasis konservasi. Diketahui dari beberapa kali panen sudah menghasilkan 30 kg hingga 40 kg kopi dalam bentuk green bean. Wali Negari Batangbaru Safri Anton mengatakan, untuk kedepannya diharapkan bisa menghasilkan 1 ton kopi setiap bulannya. Saat ini di Jorong Kayu Aro Nagari Batangbarus ini tidak hanya mengembangkan tanaman kopi, tapi juga sudah memiliki rumah produksi kopi kayu aro. Untuk itu hasil panen kopi harus ditingkatkan agar kopi kayu aro bisa dikenal di pasaran hingga di luar Kabupaten Solo. Diharapkan kegiatan pemberdayaan pada kelompok tani melalui kopi ini terus berkembang sehingga para petani bisa lebih sejahtera dan dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Mengenai perkembangan ini kami akan berusaha untuk membuka peluang-peluang lain termasuk kelompok tani yang ada di Batangbarus ini. Rencana kalau bisa kami membuka sebuah outlet untuk keseluruhan kelompok tani yang ada di Batangbarus ini. Sementara itu kedepannya pihak pemerintah Nagari juga akan membuka outlet untuk keseluruhan kelompok tani yang ada di Nagari Batangbarus. Outlet tersebut berguna untuk menyalurkan hasil produksi tani, di mana para petani akan mudah menjual hasil panennya tanpa harus masuk ke pasar. Dari Kabupaten Solo, Ari Pertama Setiawan, Stasiun TVRI Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Brisya Isa. Dan saya Muhammad Irhas Fakhrudin mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.